Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan orang mengajukan gugatan itu adalah yang pertama, orang itu ingin memperoleh keadilan tentu saja. Karena ada peristiwa hukum atau kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-haknya, baik hak secara subjektif maupun hak secara objektif. Kalau Anda membuat gugatan, positanya sudah dibuat dengan bagus, tetapi Anda tidak paham bagaimana cara mengajukan tuntutan. Anda perlu paham dan perlu Anda tahu bahwa membuat tuntutan sama sulitnya dan Anda harus memahami bagaimana cara membuat tuntutan atau petitum agar hakim mengabulkan tuntutan Anda. Ada satu prinsip yang Anda tidak boleh lupakan adalah hakim itu dilarang untuk mengabulkan atau memberi keputusan yang tidak dituntut atau diminta oleh para pihak. Jadi, putusan hakim itu harus didasarkan kepada tuntutan atau petitum yang diminta oleh para pihak. Kalau sampai terjadi hakim memberikan tuntutan melebihi yang diminta para pihak, itulah yang disebut dengan ultra petita. Ultra petita ini kalau para pihaknya mengajukan upaya hukum, baik itu berupa banding, kasasi, atau mengajukan peninjauan kembali misalnya, maka hakim pemeriksa yang lebih tinggi bisa untuk menganulir putusan itu karena putusan hakim sebelumnya dianggap melebihi tuntutan dari para pihak. Jadi ultra petita itu tidak boleh untuk dilakukan oleh hakim dalam membuat putusan pada hakim di semua tingkatan. Nah, sebenarnya apa sih petitum atau tuntutan itu? Jadi petitum atau tuntutan itu dimintakan oleh penggugat kepada hakim supaya hakim mengabulkan. Biasanya penggugat itu memohon tuntutan utama. Dan selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subsidiar atau seperti misalnya menuntut membayar ganti rugi atau menuntut untuk rehabilitasi misalnya. Kalau tuntutan yang dimohonkan ketika berperkara mengenai sengketa kepegawaian, itu ada yang namanya permohonan untuk rehabilitasi. Itu dibolehkan sebagai tuntutan subsidiar. Selain itu, dalam tuntutan di PT UN juga bisa dimohonkan penundaan untuk pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa.
Jadi walaupun perkara ini tetap berjalan, misalnya dari tingkat pertama, kemudian upaya hukum banding, selanjutnya upaya hukum kasasi, dan mungkin peninjauan kembali, tetapi penggugat bisa memohon agar objek sengketa tidak dilaksanakan lebih dahulu. Jadi surat keputusan itu ditunda pelaksanaannya. Itu dibolehkan dan mungkin bisa dikabulkan oleh hakim, mungkin juga bisa tidak dikabulkan berdasarkan pertimbangan hukum hakim. Sebenarnya pencantuman tuntutan itu juga diatur agar supaya gugatan itu sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka diharuskan mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat. Tuntutan penggugat itu pokoknya berupa apa? Harus mendeskripsikan atau menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat. Dan hal-hal tersebut harus jelas pula disampaikan dan dinyatakan kalau tuntutan itu mohon dibebankan kepada tergugat. Jadi intinya tuntutan itu harus secara rinci, harus secara detail, harus secara jelas kepada siapa tuntutan itu dibebankan. Kalau penggugat berarti harus jelas bahwa tuntutan itu dibebankan kepada tergugat. Nah, ini mahasiswa harus hati-hati. Jangan soal di dalam tugas itu tidak dibaca secara betul-betul, kemudian mengerjakan tugasnya mendownload, mengambil dari internet. Padahal kasus posisinya berbeda. Nah, ini akan ketahuan. Kasus posisinya berbeda, tentu saja positanya berbeda. Karena positanya berbeda dan kasus posisinya berbeda, maka petitumnya atau tuntutannya juga berbeda. Tetapi dari hasil tugas saudara-saudara semua, para mahasiswa saya, setelah saya koreksi, saya menemukan banyak posita, banyak petitum yang sekedar copy paste mengambil dari internet yang sesungguhnya kasus posisinya berbeda. Oleh karena itu, dalam kesempatan tatap muka ini saya berikan penjelasan yang lebih rinci, baik terkait bagaimana membuat posita yang komprehensif, yang baik, yang memiliki kronologis yang sistematis. Termasuk juga bagaimana cara membuat petitum yang komplit. Baik petitum pokok dan petitum tambahannya atau subsidiarnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.